mekanisme penugasan, mana yang imam, mana yang makmum, mana yang diberi tugas, mana yang tidak, sehingga lebih jelas. Tapi kalau di wilayah kaum, semua ikut bersuara, yang tidak berkompeten ikut menyimpulkan, ikut memutuskan, iya kan? Orang yang nggak pernah mempelajari tentang poligami saja dia ditanya, gimana menurut Anda? Anda setuju dengan poligami? Loh. Wartawannya yang ngaco itu. Orang tidak ahlinya ditanya. Hanya kemudian nanti membentuk opini. Ya mungkin Mas wartawan yang penting kan oplahnya naik. Yang penting ratingnya naik kan. Ya begitulah. Ya, jadi di sini yang terpenting adalah siapa yang mengeluarkan keputusan, siapa yang mengeluarkan perintah. Itu. Dan dalam kisah itu yang mengeluarkan perintah adalah orang yang sekelas Rasul, sekelas wakil Tuhan. Itu yang menjadi penting. Jadi hati-hati kalau mendapatkan satu keputusan tapi tidak keluar dari orang yang kapabel, tidak dari orang yang memang punya kewenangan itu ya. Antara lain itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang kedua tadi, apa syarat-syarat untuk mendirikan masjid atau musola? Kita bedakan dulu, apakah masjid, apakah musola? Ayo, kita mau menggunakan kamus apa? Kamus masyarakat apa kamus agama? Kalau kamus masyarakat ya kan kita tahu masjid itu yang itu, musola itu yang itu. Pokoknya nek cilik-cilik i musola, nek rodok bangunannya gede itu masjid. Ya alat ukurnya fisikal banget ya. Semakin banyak masjid menunjukkan berarti Islam di situ maju. Kosok kemajuan Islam diukur sama bangunan. Saya mau ceritanya kemudian begini. Masalah ini adalah masalah fikih. Siapa yang berwenang untuk menentukan apakah syarat-syarat masjid? Kalau musola kita nggak masuk deh, nggak masukkan. Musola itu maksudnya tempat sholat. Musola, tempat sholat. Beda dengan masjid. Jadi musola bisa di rumah-rumah, bisa di hotel-hotel, bisa di mana saja. Tempat sholat itu musola. Ya. Masjid punya definisi lain. Nah, syarat-syarat, adakah syarat-syaratnya? Iya jelas. Itu bagiannya para ahli fikih, bagiannya para mujtahid. Kalau di komunitas Syiah itu bagiannya marja, tidak cukup mujtahid. Ya, tapi kalau di daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah syarat mujtahid itu sudah cukup. Kalau di Syiah nggak cukup, syaratnya harus marja. Nah, karena yang didefinisikan orang yang ahli di bidangnya itu ya. Kalau yang sampai di masyarakat pada umumnya, sepanjang pengetahuan saya tentang masjid, mendirikan masjid itu hanya sampai tentang bahwa mendirikan masjid itu baik itu. Tapi tentang syarat-syaratnya nggak sampai kayaknya. Apa syarat-syaratnya gitu ya. Saya mau sedikit mengambil, saya pernah belajar fikih Syafi'i. Ya, yang saya tangkap dari pelajaran dari kitabnya Imam Syafi'i terkait dengan syarat-syarat membangun masjid itu misalnya begini. Jarak minimal antara masjid satu dengan masjid lain itu minimal 7 farsyah, misalnya begitu. Kalau diukur dengan kilometer, ya kita anggap saja lah biar gampang. 1 farsyah 1 kilometer misalnya. Enggak, tapi ukurannya bukan itu ya. Ada hitungannya tersendiri. Kalau 1 farsyah itu berapa feet, berapa kilometer, misalnya itu ada.
kita ambil gampangnya karena bukan di situ topiknya. Kita anggap yang mudahnya begini, 1 farsah 1 kilometer kan. Itu kan mudah kemudian difahami. Masjid satu dengan masjid yang lain, yang saya tangkap dari mempelajari fikihnya Imam Syafi'i, yang dianut banyak di Indonesia, difungsikan sebagai ahli fikih, itu antara lain syarat dalam jarak. Itu baru dalam jarak, belum syarat yang lain-lain. Itu jaraknya minimal 7 farsah. Anggaplah 7 kilo biar gampang. Nah, gimana realitasnya? Apakah masyarakat tahu yang punya semangat membangun masjid? Apakah tahu syarat ini? Padahal kalau ditanya, Anda fikihnya ikut siapa? Imam Syafi'i. Tapi apakah sampai tentang syarat tentang masjid ini dalam hal jarak misalnya gitu ya? Itu satu contoh saja. Tapi saya tidak ingin memperpanjang dalam contoh, saya ingin kembali ke substansi. Ini masalah fikih. Mari kalau kita mau mengetahui syarat-syarat apa sehingga boleh dibangun masjid, mari kita fungsikan para ahli fikih. Mari kita fungsikan para mujtahid. Mari kita fungsikan para marja'. Dan kalau kita menggunakan metode ini, kita akan mendapatkan banyak sekali. Bukan hanya masalah syarat-syarat masjid, tapi masalah-masalah fikih yang lain, termasuk dalam masalah bagaimana sikap yang harus saya lakukan untuk menentukan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Yeah. Sehingga tidak seperti fenomena yang kita saksikan. Itulah kira-kira. Saya sudah dikode sama Mas Bos. Ya. Ya Siwo. Lanjut. Ya. Kita break dulu ya Siwo ya. Nanti kita lanjut lagi ya Siwo ya. Ya, Assalamualaikum Siwo. Baik, kemudian kita masih punya sesi berikutnya atau sesi kedua ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best slow hit station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow our Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Ya baik, kemudian kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Baik, kita coba satu telepon dan 2 SMS ya Siwo ya. Oke baik, silakan kemudian saya buka kembali 021398350906. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Saiful Saiful, di mana Saiful? di Lebak Bulus. Lebak Bulus, silakan. Assalamualaikum Mas Irwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin mau menghadapi bulan puasa. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf lahir batin. Mas Irwa, saya ingin nanyakan tentang kemarin. Barang siapa mengamalkan tauhid pasti masuk surga tanpa hisab. Apa sih yang dimaksud dengan masuk surga tanpa hisab? Yang menurut pemahaman saya juga membawa latar belakang yang mempengaruhi tentang pemahaman surga dan hisab atau perhitungan. Begitu saja Mas Iwo.
Kemarin lebih kurangnya. Halo? Halo? Iya, Kemarin sebentar. pertanyaannya sama. Iya sama. Nah, yang maksudnya kemarin kan tidak terlalu spesifik, Detail, ya? tapi Oke. sedikit. Gitu. Oke, baik. Itu saja Mas Iya. Saiful ya. Terima kasih. Iya, Ya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Itu dari Saiful di Lebak Bulus ya. Baik, Siwo, saya coba bacakan 2 SMS ya Siwo ya. Ya. Ini yang pertama dari Abdillah di Cipulir. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo mau disyarikan tentang Tuhan adalah zat yang maha suci. Mustahil ia mengotori tangannya dengan keburukan. Yang ingin saya tanyakan adalah dari siapa neraka itu tercipta? Dari Tuhankah atau dari manusia? Itu ya, itu dari Abdillah. Yang keduanya lagi dari Bu Ii dari Bekasi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya mau bertanya, apakah ciri orang-orang yang ego tapi bijak? Mohon sharingnya, terima kasih. Yuk, ciri-ciri orang ego. Tapi bijak. Ini beliau sudah 2 kali nih SMS tentang ini. Tapi sudah Siwo sharingkan belum? Ya, kan kalau saya nulis SMS kan tangannya sudah. Gitu. Jadi mau di-sharingkan sekarang ya Siwo ya, bisa ya? Iya. Oke, silakan Siwo. Halo. Ya. Dari Mas Saiful di Lebak Bulus, beliau mengangkat kembali yang kemarin sudah ditanyakan, yaitu ada ungkapan atau kalimat, tidak tahu ini dari mana ini, bahwa siapa yang melaksanakan tauhid, kemarin kayaknya dengan apa ya, tauhid yang sebenar-benarnya apa gimana ya, lupa, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Karena kemarin komentarnya yang dari saya kurang, mungkin hanya sedikit, sekarang minta lagi deh. Ya. Kemarin ada istilah sebenar-benarnya tauhid kayaknya gitu ya. Apa-apalah, lupa saya. Orang yang melaksanakan tauhid, dia masuk surga tanpa hisab. Ya. Saya tidak tahu juga nih kalimat ini sumbernya dari mana. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu, saya akan mempermasalahkan kalimatnya saja. Kalau orang melaksanakan tauhid, kalau dari kalimat ini berarti dia akan mendapatkan satu keputusan akibat yang di sini adalah surga, kemudian dengan proses tanpa hisab. Nah, ini kayaknya saya harus hati-hati untuk memahami maksudnya tanpa hisab itu apa. Itu ya. Karena adakah sesuatu yang tidak dihisab? Ya tidak ada. Semuanya itu ada hisabnya. Semuanya ada hitungannya. Hisab itu hitungan. Semua ada ukurannya. Tidak mungkin ada sesuatu yang tanpa hisab. Nah, terus kalimat ini mau dilarikan kemana? Dengan menggunakan kalimat tanpa hisab, ya disinilah saya harus hati-hati, saya harus cermat untuk memahami. Karena kalau tanpa hisab berarti menyalahi hukum yang sudah ditetapkan sendiri oleh Tuhan, bahwa setiap sesuatu itu pasti ada akibatnya, pasti ada nilainya, pasti ada hitungannya, pasti ada hisabnya. Kok tiba-tiba ini ada kalimat tanpa hisab? Nah, kalimatnya bisa begitu, tapi kita memahaminya harus hati-hati. Seperti tadi kan, bahwa puasa itu untukku. Nah, kita harus hati-hati memahami itu. Itu bukan kalimat-kalimat verbal yang kita bisa pahami dengan kalimat-kalimat pada apa ya, proporsi sebagai kalimat mutlak. Tidak, itu masuk kepada kalimat-kalimat yang harus kita maknai secara tersendiri. Tanpa hisab itu tidak ada kalau kita merujuk kepada setiap sesuatu itu ada kadarnya, setiap sesuatu ada takdirnya, setiap sebab ada akibatnya, dan setiap akibat karena sebab tertentunya. Jadi selalu ada hitungan. Tidak ada yang tanpa hisab itu. Gitu ya. Nah, lalu apa ini? Karena tidak satu atau dua kalimat-kalimat yang menggunakan bentuk tanpa hisab ini. Yang saya pahami adalah karena sebegitu jelasnya antara
perimbangan baik dan buruknya, maka sudah jelas sekali hitungannya. Misalnya begitu. Atau orang yang bertaubat misalnya, sehingga sudah menghapus seluruh dosa-dosanya, seluruh kekotorannya sudah dihapus, tinggal yang baik-baik saja, sehingga jelas sekali hisabnya bahwa dia baik, tidak lagi punya kekotoran. Bukan berarti tanpa hisab, tapi mungkin kalimatnya bisa lebih enak didengar begini, seakan-akan tanpa hisab, karena begitu mudah menghisapnya, begitu jelas menghitungnya bahwa ini baik. Ya, orang-orang yang mati syahid misalnya, maka terhapus seluruh dosa-dosanya, kecuali dosanya kepada manusia yang harus meminta maaf dan minta kerelaannya. Dia disebut orang yang sudah matinya dalam keadaan seluruhnya bersyahadah kepada Allah. Seluruhnya adalah kesaksian dirinya terhadap ketauhidan Allah. Maka dia matinya disebut mati syahid, mati dalam bentuk kesaksian. Darahnya menjadi suci sehingga dia tidak perlu dimandikan, karena air dengan darahnya, dengan dirinya lebih suci dirinya. Misalnya seperti itu. Nah, dia disebut dia masuk surga tanpa hisab. Bukan berarti tanpa hisab, tapi ini sebuah istilah. Sebegitu jelasnya perhitungannya, sebegitu mudahnya membandingkannya, sehingga seakan-akan itu tanpa hisab. Tapi bukan berarti benar-benar tanpa hisab. Kalau benar-benar tanpa hisab, justru itu menyalahi hukum dasarnya. Karena hukum dasarnya setiap sesuatu ada hitungannya. Itu yang saya pahami, Mas Saiful. Itu kira-kira. Lanjut kedua, Mas Abdillah di Cipulir. Tuhan itu maha suci, jadi mustahil Tuhan itu bersentuhan dengan keburukan. Pertanyaannya, lalu dari mana neraka itu tercipta? Yes. Yang pertama begini, saya mengajukan pertanyaan kepada Mas Abdillah. Apa neraka itu buruk toh? Ayo, apa neraka itu buruk? Kita coba analogikan. Di dunia ini ada tempat para terhukum, para narapidana, namanya penjara. Saya tanya, apa penjara itu buruk? Ya enggak toh. Penjara itu tempat untuk menerima sanksi, tempat untuk pendidikan, tempat untuk bagaimana mengembalikan orang yang salah ke jalur yang benar, gitu kan? Ya, bukan penjaranya yang buruk. Yang buruk kan orangnya yang masuk ke penjara itu. Itu pun yang masuknya dihukum kan, bukan pegawai-pegawainya toh. Pegawai-pegawai penjara kan, itu orang yang dihitung juga baik dan buruknya. Tetapi penjara itu bukan buruk. Dengan analogi seperti itu, kita bisa mudah memahami bahwa neraka itu bukan buruk. Neraka itu baik. Yang buruk itu orang-orang yang dikategorikan karena hal-hal tertentu dia masuk neraka. Nah, itu yang buruk. Jadi bukan nerakanya yang buruk. Jadi kalau Allah menciptakan neraka, bukan Allah buruk. Enggak lah. Baik kok neraka itu. Neraka itu adalah tempat orang-orang menerima sanksi atas perbuatan-perbuatan buruknya. Jadi ya, tapi saya lama punya kesan bahwa neraka itu buruk. Bahwa nafsu itu buruk gitu kan. Saya lama punya kesan seperti itu. Tapi setelah berproses belajar, semua pemberian Tuhan tidak ada yang buruk, semuanya baik. Ya, kita saja yang fungsinya
memfungsikan tidak sebagaimana fungsinya, sehingga terjadi overlapping, sehingga terjadi tidak proporsional, maka terjadilah keburukan-keburukan. Ya, nafsu itu baik, tapi kalau kita menggunakannya salah, ya jadi salah. Bukan nafsunya yang jelek, kitanya yang jelek. Samalah hal-hal yang lain begitu. Sholat itu baik. Orang yang sholat belum tentu baik, karena bisa jadi orang itu menggunakan sholat untuk kepentingan dirinya, untuk menaikkan gengsi sosialnya misalnya, agar dinilai baik misalnya, untuk menaikkan harga dirinya, prestisnya, agar prestisnya naik haji setiap tahun misalnya. Ya, bukan hajinya buruk, orangnya. Jadi kita perlu membedakan antara tempat dan orangnya, antara pekerjaan dengan pekerjanya. Apakah neraka itu buruk? Tidak, neraka itu baik. Nah, yang buruknya mana? Yang buruk ya orang yang berkelakuan buruk sampai dia masuk ke neraka. Gitu deh. Kita tidak membahas neraka itu yang seperti apa atau yang bagaimana ya. Kita nggak membahas itunya. Kita perlu bedakan itunya lah. Ya, semacam tadi nafsu saya mempunyai kesan dari lingkungan pendidikan saya lama itu, saya punya kesan bahwa nafsu itu buruk. Ya, sampai kan jangan menggunakan nafsu misalnya. Loh, mana? Bagaimana kita bisa makan kalau nggak menggunakan nafsu? Iya, bagaimana bisa terjadi sakinah mawaddah warahmah kalau nafsu tidak ikut di situ? Nafsu itu baik, tapi kalau salah fungsi ya menjadi buruk. Yang buruk bukan nafsunya, kitanya yang menggunakan nafsu tapi salah. Itulah. Mata baik, tapi kalau salah fungsi jadi buruk. Yang buruk bukan matanya, kitanya yang menggunakan, yang mengoperasikan mata itu. Ayat baik, orang yang menggunakan ayat ya belum tentu. Ayatnya sih baik. Orang yang menggunakan ayat itu bisa untuk macam-macam kok. Untuk menyihir orang bisa, untuk menipu orang bisa, untuk menyetempel egoismenya bisa. Punya pendapat ini tidak boleh ditolak karena ini menurut ayatnya ini. Ayatnya itu stempel. Ya gitulah. Neraka baik. Yang tidak baik itu orang-orang yang karena sebab-sebab buruk tertentu dia harus dimasukkan ke situ. Analoginya seperti penjara lah. Penjara itu baik apa buruk? Ya baik. Penjara itu tempat pendidikan kok. Yang buruk itu orang karena sebab-sebab buruk tertentu harus dimasukkan ke penjara. Itu kayaknya. Dan saya memang punya kesan seperti itu lama. Karena saya tidak diajari berpikir cermat. Saya hanya diajari untuk ngikut aja, gak boleh kritis, apalagi kok sampai membantah Pak Yai aib gitu. Jadi diajari untuk nurut, bukan diajari untuk cermat. Ya begitu. Cukup ya kira-kira. Jadi Allah Maha Suci, mustahil Allah itu berhubungan dengan hal-hal yang buruk, apalagi menciptakan yang buruk, apalagi mentakdirkan yang buruk. Enggak, Allah Maha Suci dari itu semua. Yes. Terakhir Mbak Ibu Ii, apakah ciri-ciri orang yang egois tapi bijak? Ya, kita mau definisi ego pakai mana? Ya, egoisme itu seseorang yang menjadikan dirinya sebagai pusat dominasi. Itu egoisme. Semua diukur oleh dirinya, semua diukur oleh kesenangannya, semua diukur oleh kepentingannya, semua diukur oleh target-targetnya. Aku, ya, sehingga aku mendominasi dirinya. Aku bisa mengalahkan nilai-nilai, norma-norma, kebenaran-kebenaran karena bertentangan dengan aku. Ya, itu saya mencoba mendefinisikan menurut pemahaman saya tentang egoisme. Ya. Apakah kebijaksanaan? Kebijaksanaan adalah menempatkan sesuatu secara proporsional,
menempatkan sesuatu pada tempatnya, menempatkan sesuatu memang pada tempatnya. Entah saya senang atau tidak, entah itu sesuai dengan kepentingan saya atau tidak, bahkan demi kebijaksanaan saya harus mau berkorban harga diri misalnya, karena kebijaksanaan lebih tinggi dari harga diri. Kalau harga diri itu sangat penting bagi ego, ya. Dari dua pemahaman antara egoisme dan kebijaksanaan, maka menurut cara berpikir saya, menurut pemahaman saya, antara egoisme dengan kebijaksanaan itu kontradiktif, bertentangan, bukan hanya perbedaan. Sehingga tidak akan bisa saya temukan kebijaksanaan pada orang-orang yang egois. Entah itu saya, entah itu Anda. Kalau ditanyakan apa ciri-ciri orang egois tapi bijak, tidak ada. Tidak ada ciri-cirinya. Orang egois pasti tidak bijak. Orang bijak pasti tidak egois. Mana orang egois tapi bijak? Itu tidak ada, paling tidak menurut yang saya pahami. Begitu ya Mbak atau Ibu Ii. Dan saya minta maaf, beliau sampai kirim SMS 2 kali, tapi saya tidak bisa menjawab dengan SMS. Saya lebih menyediakan ruang untuk langsung call saja ke nomor HP FM sesuai jam besuknya. Itulah. Dan Bos, halo? Ya, Siwo. Waktu masih berapa menit? Tinggal 2 menit lagi, Siwo. 2 menit. Yang pertama, saya dapat SMS banyak ini dari teman-teman Jakarta bahwa Ibunda Ibu Yanti sudah mendahului kita. Dan saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi beliau. Semoga beliau senantiasa dalam berkah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pendidikan dan pelajaran bagi yang masih ditinggalkan di dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga banyak dapat SMS hari ini terkait dengan Siwo, mulai puasa kapan? Kapan tanggal 1 Ramadan? Gitu. Nah, karena banyak yang masuk SMS, saya manfaatkan media ini untuk menjawab. Tentu sebatas pemahaman saya. Masalah 1 Ramadan itu adalah permasalahan fikih. Masalah isbat kapan tanggal 1 Ramadan itu masalah fikih. Saya kembali ke jawaban standar. Masalah fikih itu wewenang para ahli fikih, wewenang para mujtahid, wewenang para marja. Maka yuk kita fungsikan para marja itu, kita fungsikan para mujtahid itu, selesai deh masalahnya. Nah, tapi kalau saya tidak bisa connect dengan marja, marja aja saya nggak tahu. Mujtahid itu apa juga saya tidak tahu. Kemana aja kau? Padahal itu kan masalah penting, kok nggak tahu. Lebih asik pada ilmu-ilmu iseng sih. Nah, tapi ada jalan keluarnya begini. Sepanjang yang saya tahu dari beberapa pelajaran yang saya tangkap, itu antara lain keputusan marja atau mujtahid bagi siapa yang tidak mampu connect, menghubungi fatwa marja atau mujtahid terkait dengan tanggal 1 Muharram, maka ada alternatif kedua. Alternatif ini yang memberi adalah para marja, para mujtahid itu, yang setahu saya tidak ada perbedaan dalam masalah ini. Jadi bagi orang-orang yang tidak mampu menghubungkan dirinya dengan keputusan para marja atau mujtahid, para marja itu memberi solusi. Ikutlah keputusan negara terdekat. Ya, apalagi kalau Indonesia bukan negara terdekat, kita punya kok. Ya, tentu dengan mekanisme masing-masing.
ada dua solusi. Itu yang saya pakai. Jadi kalau bertanya, menurut Siwo, bagaimana cara menetapkan saya ikut mana? Yang pertama, kalau saya bisa akses sama mujtahid, saya bisa akses sama marja, itu yang saya ikuti. Tapi kalau pada saat saya tidak mampu akses kepada mujtahid atau kepada marja, saya mengikuti kepada keputusan pemerintah terdekat. Kalau di Indonesia tidak ada, ya mungkin ada Malaysia atau Singapura. Tapi kalau di Indonesia sendiri ada, ikutlah itu. Itu sikap saya. Saya tidak menetapkan sendiri. Ikut pemerintah itu karena fatwa dari marja begitu. Itulah kira-kira. Tapi kalau bisa akses ke marja, ya itu primernya, sekundernya ikut kepada pemerintah setempat. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Tadi saya cukup serius ikut di sidang isbat ya di TV. Ada kata-kata yang saya nggak cocok. Ya boleh loh berbeda pendapat. Ya. Di situ disebutkan bahwa terkait dengan ini itu kaitannya itu dengan perpecahan umat, dengan persatuan umat. Tidak menurut saya. Ini adalah masalah perbedaan. Bukan ada kaitannya dengan perpecahan atau persatuan. Perpecahan dan persatuan itu masalah lain. Ini hanya masalah perbedaan pendapat. Ya. Sayang kalau masalah perbedaan pendapat kok kita larikan ke bentuk perpecahan umat atau mengganggu ukhuwah Islamiyah. Tidak. Karena perbedaan di masyarakat itu logis. Perbedaan itu sangat wajar. Tidak perlu kita kait-kaitkan dengan perpecahan umat. Tidak. Bahkan banyak sekali perbedaan itu, jelas-jelas perbedaan itu sebuah mekanisme yang rahmat. Kalau bentuk perpecahan, wah itu nanti di dalamnya masuk egoisme kelompok, egoisme madhab, ananiyah, asobiyah, fanatisme. Itu yang relevan kita bicarakan dengan perpecahan atau persatuan. Masalah isbat tanggal 1 Ramadan itu masalah perbedaan, bukan masalah perpecahan. Tolong. Ini bukan masalah perpecahan, masalah perbedaan. Jangan disikapi dengan perpecahan. Tolong. Sehingga perbedaan itu wajar saja. Kalau ada teman puasanya hari Jumat, yang satu hari hari Sabtu, itu biasa sudah. Masing-masing ikutlah apa yang diyakini. Ya, kalau tidak bisa akses tadi, kalau sikap saya kan enak, ikut mujtahid. Nggak bisa akses, ya ikut keputusan pemerintah setempat. Selesai. Simpel deh. Ya, karena saya memahami, saya mempelajari bahwa itu antara lain fatwa para marja begitu. Kalau tidak bisa akses sama marja, ikut keputusan pemerintah. Itu lebih simpel. Itulah kira-kira. Tetapi katakanlah nggak ikut marja, nggak ikut keputusan pemerintah, tapi ikut keputusan yayasan misalnya, monggo. Tapi yang penting jangan dimasukkan masalah perbedaan ini kemudian menjadi subjek perpecahan. Ini masalah perbedaan, bukan masalah perpecahan. Sayang tadi itu disebut banyak sekali, perpecahan lah, ukhuwah lah, persatuan lah. No, ini bukan masalah persatuan. Ini tidak mengganggu persatuan. Ini bukan masalah perpecahan. Ini adalah masalah perbedaan. Dan perbedaan itu logis, wajar. Itu yang saya sangat prihatin. Kenapa menggunakan kalimat-kalimat ini? Dan ini oleh tokoh-tokoh yang menggunakan kalimat. Apa hubungannya perbedaan dengan perpecahan? Apa hubungannya perbedaan dengan ukhuwah, persatuan? No, ini masalah perbedaan. Tempatkan pada wilayah perbedaan, bukan pada perpecahan. Perbedaan logis. Perbedaan itu tidak menyebabkan perpecahan. Yang menyebabkan perpecahan itu adalah egoisme, fanatisme, asobiyah. Itu memaksakan kehendak. Ya jelas kan egoisme itu. Suka menghakimi pihak lain. Ya itu egoisme. Bukan hakim kok menghakimi. Ya.
Jadi masalah perbedaan penentuan 1 Ramadan itu masalah perbedaan, bukan masalah perpecahan. Sama sekali tidak. Saya tidak setuju itu. Saya membantah itu. Itu justru akan memberi image-image yang buruk ke masyarakat. Seakan-akan perbedaan 1 Ramadan itu unsur perpecahan. No. Itu perbedaan. Itu ansih perbedaan. Tidak ada hubungannya dengan perpecahan. Yuk, kita sebarkan. Ini perbedaan. Kau boleh berbeda dengan saya. Itu bukan masalah perpecahan. Sama sekali beda antara perbedaan dengan perpecahan. Ya, wis ben ora apa-apa. Ya, sabar sih, sabar. Sabar tapi bisa sih, dipahami, Mas Sam. Bisa dipahami enggak? Bisa. Bahwa ini perbedaan, Iya. bukan perpecahan. Ya, kita harus pisahkan itu deh. Sayang kita menjadi korban informasi, korban isu, sehingga perbedaan kita sikapi dengan perpecahan. Padahal sama sekali jauh dari panggangnya. Itu kira-kira. Iya. Mohon pamit. Bagus, Terima Bro. kasih teman-teman. Mohon maaf lahir batin, dan saya sudah memaafkan siapapun. Iya, sama-sama sih. Semoga bisa menjadi bekal untuk menjelang Ramadan. Amin. Bulan suci, bulan pertobatan. Amin. Semoga kita dipersaudarakan dalam semangat substansi Ramadan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat, Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 19 Juli 2012. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat. Dan Light Audience, saya Sam Onyx dan juga Jack Plam-Plam produser saya, dan ya, Sarif Mokodompit sebagai teknisi kami juga mohon diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi dalam Light at Night. Dari Mutiara Hikmah dikatakan Light Audience bahwa kejujuran merupakan sesuatu yang amat penting, sehingga ditekankan betul oleh Rasulullah SAW. Meskipun dalam perkara yang sepele seperti berdusta kepada anak juga tidak dibenarkan, karena hal itu berarti mendidik mereka untuk berdusta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo